Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini hari Jumat tanggal 29 Oktober 2020. Insya Allah saya akan gue sendiri karena teman-teman saya yang lainnya masih pada ada yang sibuk kerja, ada yang masih ngerjain tugas dan lain-lain. Insya Allah kali ini saya mau ke rute Mambal. Kita lewat pinggiran sungai, nanti tembus di sawah daerah Peguyangan. Insya Allah ntar saya mau belusukan lagi karena kemarin sore kalau nggak malam itu hujan deras ya. Mungkin di sana sawahnya lagi benyek. Nah itu yang saya cari. Jadi biar sekalian kotor-kotoran kita belusukan lagi. Gimana keseruan saya? Tetap terus simak video ini. Mari kita ke sana. Ini dia teman-teman, saya sekarang udah ada di samping Puspom Badung. Jadi Puspom itu pusat pemerintahan Kabupaten Badung. Ini lokasinya ada di sebelahnya. Jadi Puspomnya di sana. Nah, itu saya di sebelah jalur Puspom. Nah, kalau sini bagusnya itu pemandangan bagus, masih persawahan dan sana bisa kelihatan gunung. Ini view-nya bagus kalau teman-teman mau ke sini. Ini Pak. Si Pak. Ya, nih teman-teman, kita udah masuk daerah Mambal. Nah, ini dia sungai yang panjang. Nanti kita bakal istirahat di dam. Nanti saya mau sedikit review tentang sepeda saya yang udah hampir ya udah 1 tahunan saya pakai. Nanti akan saya review kelebihan dan kekurangannya dan apa saja grup set atau perangkat yang digunakan sepeda ini. Nah, kita mulai masuk tanjakan. Bismillah. Nah, ini dia. Nah, ini daerah yang saya suka. Belusukan di samping tanahnya yang basah setelah hujan, pemandangannya juga masih bagus. Di sebelah kiri ini ada sungai, sebelah kanan hutan-hutan sama perkebunan. Nah, wah.
Wah, ini kayaknya saya salah pakai kostum dah. Kostum baju terang dipakai. Jadi kalau kotor ya kelihatan. Itu nggak masalah. Yang penting belusukannya. Hut. Nah. Ini trek biasanya rame ya, ada goiser-goiser MTB. Ini hari ini tumben sepi. Biasanya kalau goes sini pasti ada aja salipan. Ini rute favorit orang-orang goes di daerah Mambal. Padahal udah mau deket weekend, tapi kok nggak ada yang goes. Wah, wah, nah. Ini kayaknya di sungai tadi malam banjir. Nah ini banyak terus ini. Ganti gear dulu. Mantap. Berani kotor itu baik. Gas. Ini kita nyebrang. Nah, jadi teman-teman, ini salah satu rute favorit saya. Kalau ada misalkan gue ke Mambal, pasti saya lewat sini karena ya enak suasananya. Di sebelah kanan masih hutan-hutan campur perkebunan orang. Di sisi kiri ada sungai dan jalannya sepi. Suasana hutannya masih enak lah kalau misalkan teman-teman mau guys ke sini. Ini salah satu rute goes biasanya kalau ada orang-orang yang goes daerah Mambal, pasti mereka tahu rute sini dan pasti lewat rute sini. Nah, ini kita masuk daerah perkebunan orang. Dan untuk teman-teman yang muslim, ketika lewat tempat-tempat seperti ini, tempat-tempat yang jarang terjamah oleh manusia, jangan lupa kita berdoa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Diulang sebanyak 3 kali. Lumayan ngos-ngosan rutenya. Ini kok jalurnya dibalik dari tadi itu, dari tempat saya lewat. Ini banyak jalur yang tanjakan. Tapi kalau misalnya kita goes dari arah Mambal ke sininya, itu banyak jalur turunannya. Jadi makanya saya sedikit ngos-ngosan, apalagi pakai MTB. Nah, ini jalur goesnya. Nah, sebelah kanan itu ada trek joggingnya juga. Cuma jarang ada orang jogging sini. Yang lebih sering itu orang main sepedaan. Nah, itu teman-teman, suasananya masih bagus kan? Tuh. Masih indah lah, masih enak. Nah, jadi biasanya itu kalau weekend sini banyak sekali yang goes, terutama dulu waktu masih sebelum COVID, itu masih banyak wisatawan lokal maupun mancanegara itu banyak goes sini, banyak guide-guide-nya. Kadang kita sama-sama rest di dam di depan nanti. Dulu waktu masih sebelum COVID, jadi masih rame. Cuma karena pariwisata di Bali sekarang turun, jadi jarang ada turis lokal maupun mancanegara yang goes rute sini. Mungkin ya yang masih belum bisa balik ke daerahnya, ke negaranya, mungkin ada. Cuma kalau untuk pembukaan pariwisata untuk turis sendiri belum ada. Nah, itu damnya di depan. Nah, ini dia.
Nah, alhamdulillah saya udah ada di dam Mambal, yaitu damnya bawah. Nah, cuma sayangnya airnya lagi keruh. Mungkin kemarin dan tadi malam tuh hujan deras di atas, jadinya airnya keruh. Lo pemandangannya bagus sebenarnya. Itu buat rute-rute biasa orang naik sepeda sana. Nah, di sini saya mau mereview setelah 1 tahun pemakaian United Detroit 4.1. Nah, ini sepedanya sudah saya pakai. Jadi ya saya reviewnya sedikit kotor-kotoran sepedanya karena barusan saya pakai blusukan. Nah, ini saya akan review kekurangan dan kelebihan sepeda ini, spare part apa aja yang dipakai. Mari kita review sepeda ini setelah 1 tahun pemakaian. Nah, ini teman-teman, ini udah sepeda saya United Detroit 4.1. Nah, ini udah ada beberapa part yang saya upgrade. Nah, untuk yang pertama kita ke frame-nya dulu. Nah, untuk frame-nya sendiri menggunakan alloy. Nih, alloy. Dan bagus ya, sukanya di frame-nya ini. Nah, ini las-lasannya udah nggak kelihatan. Nih, halus sekali. Udah smart building. Jadi seolah-olah nih sepeda ini adalah sepeda karbon. Look like karbon. Nah, ini las-lasannya halus banget. Nih, nggak kelihatan sama sekali. Udah kayak sepeda karbon. Untuk frame-nya sendiri bagus sih, lumayan kokoh juga. Saya suka untuk frame-nya, kokoh tapi tetap ringan ya. Lalu kita akan pindah ke seat post. Untuk seat postnya sama alloy. Terus sadelnya, nah ini sadel yang saya suka. Jadi sadel dari United Detroit 4 ini enak sekali, empuk sekali sadelnya. Walaupun sadel standar, biasanya saya kalau beli sepeda sadelnya pasti saya ganti. Nah, cuma ini aja Detroit 4.1 ini saya nggak ganti sadelnya karena sadelnya udah empuk, nyaman lah dipakai. Lalu kita pindah ke group set. Nah, untuk group setnya sendiri ini pakai Niseko. Ini pakai dari Niseko 1x10. Nah, untuk gearnya sendiri rasio gear belakangnya itu 11x42 kalau nggak salah. Ya, 11x42 ini. Nah, 11x42 ini ada 10 speed. Ini group saya pakai Niseko 10 speed. Nah, bagusnya di Niseko ini adalah kalau misalnya kita pakai gear paling atas atau rantainya kita taruh paling atas, ini waktu diputar ke belakang, ini waktu diputar belakang pedalnya otomatis dia akan turun. Jadi nggak standby terus di atas. Dan lebih bagusnya lagi, maka chain kita itu nggak gampang aus dan nggak gampang kendor. Jadi langsung otomatis turun ke belakang kalau misalnya kita nggak pakai. Lalu kita pindah ke ban. Nah, bannya ini bannya pakai Kenda ya, ukuran 27,5. Nih Kenda ukuran 27,5, lumayan ringan. Untuk rimnya sendiri, rimnya ini masih bawaan ya, bawaan dari United, itu sendiri yang bikin. Lalu kita akan pindah, dan bannya ini lumayan gede ya. Saya suka bannya karena lumayan gede, lumayan donat lah bannya. Lalu kita pindah ke sistem pengeremannya. Sistem pengereman di sini ini pakai dari Shimano. Ini pakai sistem rem hidrolik. Jadi udah pas untuk teman-teman yang suka blusukan, terus masih jalur-jalurnya jalur-jalur turunan. Ini cukup lumayan menggigit ya. Cukup lumayan keras ini. Untuk pengeremannya juga masih bagus sekali. Terus ini saya sukanya adalah di belakangnya ini pakai true axle. Nah, nih true axle. Dan pakai true axle dan juga lumayan gede, gampang dibukanya. Tapi kekurangannya adalah di belakang pakai true axle, di depannya ini masih pakai quick release. Jadi cuma yang di belakang true axle. Lalu kita pindah ke cockpit bagian depan. Nah, untuk cockpit bagian depan ini stangnya masih pakai dari Nautilus ya. Stang masih bawaannya standarnya, cuma saya agak turun ke bawah biar nggak terlalu, soalnya kalau standarnya ini stangnya terlalu ke belakang, jadi agak nunduk. Lalu ini dari klubnya sendiri ini masih pakai punya United, masih standar. Lalu nih shifternya dari Niseko. Jadi shifter dari Niseko ini beda dari Shimano. Kalau Shimano ini pakai majuin naikin ke atas, terus di belakangnya ini biasa pakai nurunin. Nah, tapi kalau di Niseko enggak, ini pakai naikin, langsung ini didorong pakai nurunin. Jadi naik turun,
naik turun, jadi yang gerak cuma di jempolnya aja. Untuk stemnya udah saya ganti, ini stem bawaannya udah saya copot karena terlalu ke depan ya. Ini saya pakai merek dari Avan. Lalu spacernya juga saya ganti biar agak mencolok sedikit, saya pakai dari Neko. Nah, kita balik ke shock breaker bagian depan. Nah, ini forknya sendiri pakai Santur X berapa gitu lupa karena udah saya tutup. Ini pakai merek Santur dan ini ukuran travelnya 100 mm, empuk sekali ya. Jadi untuk sekelas United Hardtail tipe Detroit 4.1 ini sangat empuk ya, sangat enak sekali, rekomendasi lah. Terus untuk pengkabelannya, ini saya suka pengkabelannya udah internal kabel routing, jadi kabelnya ini udah masuk semuanya dari belakang. Cuma kekurangannya adalah ini, untuk harga United 4.1 dengan harga sekian sangat disayangkan masih menggunakan bottom bracket kotak. Nah, ini belum Holotech ya, masih bottom bracket kotak. Ini sayang sekali, harusnya dengan harga sekian udah bisa pakai bottom bracket hollow, karena di merek sebelah itu udah pakai bottom bracket hollow sih. Di bawahnya ini lagi harganya. Untuk pedalnya saya masih pakai pedal standar dan insya Allah besok akan saya ganti. Nah, untuk hub free hubnya, nah ini free hubnya udah saya ganti nih pakai Novatec. Nah, itu pakai Novatec nih, pakai Novatec karena waktu ini sempat jebol ya, untuk standarnya sempat jebol, dipinjam teman saya atau jebol, akhirnya saya ganti. Untuk hubnya di depan ini non series, nggak tahu punya United non series. Nah itu dia untuk bagian part untuk United Detroit 4.1. Untuk kelebihannya sendiri, kelebihannya nyaman sih, enak. Untuk framenya sendiri biar lebih kelihatan kayak karbon, walaupun ini alloy cuma smart building jadi kelihatan seperti karbon. Saya pakai selama hampir 1 tahun ini ya oke aja, enak-enak aja, enjoy. Terus saya pakai trek biasanya yang lumayan cukup ekstrim, sepedanya masih stabil, masih enak lah. Dengan harga sekian dan spek sekian ini masih enak kok, rekomendasi banget kok untuk teman-teman, apalagi teman-teman pemula. Pakai sepeda ini ya bagus, udah bagus sih, udah rekomendasi banget. Lalu untuk kekurangannya sendiri, kekurangannya itu yang selama ini saya rasain adalah free hubnya. Jadi sepedanya seperti pinjam teman saya, katanya dulu rantainya lepas, lalu dipaksa sama dia, bukan dipaksa, sedikit dipaksa, lalu jebol. Untuk ukuran true axle sendiri harusnya masih bisa bertahan dengan sangat baik, tapi ya jebol, akhirnya saya ganti ya, harganya juga lumayan karena true axle ya. Nah, untuk ukuran yang kedua itu adalah bottom bracket di depan, itu masih pakai bottom bracket kotak, belum yang Holotech. Sebenarnya dengan harga sekian udah bisa pakai Holotech ya. Nah, untuk kelebihannya sendiri itu tadi lagi satu, ketika kita menggunakan rasio gear paling besar di belakang, itu waktu kita puterin pedalnya ke belakang itu bakal turun sendiri ke bawah. Jadi itu cukup membantu untuk rantai kita nggak cepet renggang dan nggak cepet aus. Nah, itu aja sih sedikit review dari United Detroit 4.1 selama hampir 1 tahun saya pemakaian ini. Untuk teman-teman yang masih awal, yang masih pengen belajar goes dan pengen mau sepeda hardtail, bisa rekomendasi untuk beli sepeda ini karena cukup lumayan enak. Shockbreakernya empuk sekali, silahkan dirasakan sendiri. Nah, insya Allah saya akan lanjut lagi goes. Habis ini saya mau pakai rute lewat persawahan, ini sana dulu, nanti kita lewat jalan aspal dan jalannya cukup naik, nanti lewat persawahan insya Allah akan tembus di peguyangan. Mari kita berangkat lagi. Yuk berangkat lagi, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini teman-teman, kalau ada mau rute ini, jadi dari pom bensin Mambal, kalau dari arah Sange, pom bensin di sebelah kanan jalan itu lurus saja, terus nanti sebelum jembatan itu ada gang belok kiri. Nanti kalau lewat gang belok kiri itu masuk di pekarangan rumah orang. Kalau enggak nanti ambil gang sebelah kanannya, itu nanti langsung turun ke tangga dan langsung di jalur ini. Tapi kalau yang di belok kiri masuk pekarangan rumah orang, kita akan lewatin di belakang, di bawah jembatan ini, jembatan besar nih. Nah, ini teman-teman, saya udah keluar dari jalur sungai tadi. Dan ini saya lewat tanjakan maut. Jadi tanjakannya cukup miring. Nah ini teman-teman,
Saya masuk jalan area belusukan di persawahan. Nah, ini daerah persawahan di Mambal. Nah, daerah sini nih. Nah, kalau sini masih agak ramai orang jogging. Biasanya kalau pagi sama sore, ini banyak warga sekitar yang jogging di sini. Banyak juga anak-anak kecil naik layangan biasanya. Ini orang jogging. Halo, Pak. Di sini nih karena jalurnya kecil, jadi sering salipan sama motor tuh harus salah satunya ngalah minggir. Kalau nggak gitu nanti bisa papasan. Kalau sini masih agak gede. Nah, yang di depan situ tuh sampai ujung tuh jalannya kecil. Jadi salah satu harus ngalah. Dan ini sawahnya ini, rute di sini nih sangat lebar. Jadi dari Mambal bisa tembus ke Ayani, dari Mambal bisa tembus ke Peguyangan. Misi Pak. Ah. Man. Nah, mantap. Wah, bismillah, go. Man. Wah. Rutenya mantap. Nah. Wah, tadi kameranya sedikit kena lumpur ya. Jadi agak nggak kelihatan. Nah, ini teman-teman, ini saya lagi rest. Nih sepeda saya taruh sini. Ini kotornya luar biasa ya, dan saya pun sama kotornya. Nah, di sini saya mau nyari jambu. Nah, ini saya sukanya kok belusukannya kayak gini. Saya paling suka nyari jambu. Mumpung jambunya juga masih banyak ya. Nah, kita cari yang paling atas. Bu, boleh naik ini, Bu? Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cari jambu. Mana jambunya tadi? Ibu mau, Bu? Oh ya. Wah, semutnya banyak. Ini teman-teman, saya dapat jambu nih. 2 gede-gede lumayan. Itu ibunya minta jambu. Satu lagi. Dari mana? Saya dari Denpasar, Bu. Nih, Bu, yang gede, Bu ya. Yang kecil aja. Berapa ini aja? Ini. Nih, buat Ibu. Makasih ya. Ya, mari Bu ya. Rezekinya Ibu itu. Nah, ini enaknya teman-teman kalau kita belusukan, kalau kita lewat perkebunan atau lewat sawah atau lewat ya hutan lah, pasti ada aja buah-buah yang bisa diambil. Dan tadi itu masuknya bukan lahannya orang ya, jadi di pinggir sungai itu jambunya tumbuh liar. Dan nih saya ambil lumayan enak nih pakai cemilan di jalan, pakai nambah-nambah energi. Terus di kantong saya juga ada tuh 2. Masih banyak, masih gede-gede. Ini kita pakai cemilan sambil di jalan. Tuh pemandangannya bagus sekali sini. Tuh full persawahan semuanya. Nah, ini nanti saya tembusnya di Jalan Ayani. Saya santai aja guysnya karena nggak ada pasien juga hari ini, nggak ada kegiatan juga hari ini, jadi santai sambil ngabisin jambunya. Yuk kita jalan lagi. Nah, ini saya mau makan jambu dulu ya sambil jalan. Bismillah. Enak. Allah. Enak kali jambunya. Seger karena langsung dari alam. Jangan langsung metek tadi. Tadi ibunya langsung minta dia. Nah. Enak teman-teman. Enak jambunya. Nah, ini teman-teman, saya balik lagi nih ke rute tadi karena jalan beloknya saya lupa. Jadi saya ingat-ingat tadi mana nih jalannya. Ternyata beda. Sampai jambu saya tinggal segini tadi nyari jalan. Sayangnya saya gue sendiri. Coba kalau bareng-bareng bisa makan jambu bareng nih. Nih kita agak tambah speednya. Udah nggak santai lagi karena jambunya. Astagfirullahaladzim. Ya.
Nah teman-teman, tadi itu sedikit ada insiden ya waktu saya turun agak ngebut tadi. Saya lupa pakai kacamata. Dan ini pentingnya pakai kacamata teman-teman. Jadi bukan sekedar untuk fashion, bukan sekedar untuk memperindah atau memperganteng atau mempercantik muka. Jadi fungsi utamanya itu adalah melindungi mata. Jadi saya waktu turun itu ada lumpur karena benyek kan, becek. Jadi banyak lumpur yang mencerat, jadi langsung kena mata saya. Ada salah satu lumpur tadi masuk ke mata saya, perih sekali. Makanya tadi langsung berhenti. Dan alhamdulillah, tadi langsung saya bersihin pakai air minum saya. Alhamdulillah, udah enak-enak, udah mendingan daripada tadi. Rasanya sakit, langsung perih sekali. Nah ini kita lanjut lagi. Turunannya, insya Allah. Bismillah. Wah, ada orang. Wah. Masih Pak. Nah itu tadi teman-teman, sayang waktu saya tadi turun, saya kirain jalannya masih bagus. Ternyata yang pertama ada kakek jalan, terus yang kedua ternyata jalannya buntu. Jadi bukan buntu, putus. Jadi terpaksa saya nuntun tadi, ngerem mendadak karena ada kakek. Yang kedua jalannya putus, langsung saya nuntun. Nah ini perjalanan saya mau pulang. Ini ya masih lumayan sih jaraknya. Nah ini teman-teman, nih saya udah mau sampai di jalan raya, keluar dari persawahan. Sekian dulu vlog gue saya kali ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa cek video saya yang lainnya, karena masih banyak sekali video-video saya di channel ini. Contohnya video saya dakwah ruqyah, video eksplorasi tempat-tempat yang bermitos, dan insya Allah akan dibahas dari sudut pandang seorang muslim bagaimana bersikap pada tempat tersebut. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan bunyikan notifikasi. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat, silahkan di share. Untuk teman-teman yang mau goes bareng saya di daerah rute Mambal dan sekitarnya, bisa menghubungi saya di nomor WA yang di bawah. Sekian dari saya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.